Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi. Kita akan membahas tentang debit. Apa itu debit dan bagaimana cara menghitung debit? Kita simak penjelasan berikut ini ya. Ya, di sini saya akan menjelaskan apa itu debit. Yang pertama, debit itu adalah banyaknya air ya atau zat cair yang mengalir per satuan waktu. Ya, jadi di sini saya gambarkan ada sebuah gelas yang akan diisi air ya, di mana air ini mengalir ke dalam gelas. Nah, air yang mengalir ini akan lama-lama memenuhi gelas ini. Gelas ini ya. Nah, ini yang disebut dengan debit. Nah, gelas ini adalah ruangan yang mengisi air tadi dan nanti ada satuan waktunya. Maka untuk debit itu ya ada 3 unsur. Pertama adalah debit, aliran airnya berapa banyak mengalir per satuan waktu. Kemudian volume itu merupakan ruangan atau daya tampung yang bisa menampung zat cair tersebut, bisa berupa gelas, botol atau benda-benda lain yang memiliki ruang. Kemudian waktu adalah berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengisi ya zat cair ke dalam ruangan ini ya, ruangan benda ini sampai dia penuh. Nah, itu secara garis besar penjelasan dari debit. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana mencari debit. Seperti biasa, di sini saya punya segitiga rumus yang bisa digunakan. Ya, tadi kita sudah membahas ada 3 unsur dalam debit. Yang pertama itu debit itu sendiri, kemudian volume, kemudian ada waktu. Nah, akan dirumuskan ke dalam segitiga ini, maka kita akan mendapatkan huruf V, kemudian huruf D, kemudian huruf W, di mana D merupakan debit, V merupakan volume, dan W merupakan waktu. Nah, tadi sudah dijelaskan ya apa itu volume, apa itu waktu, dan debit. Nah, sekarang kita akan menjelaskan bagaimana mencari debit, bagaimana mencari volume, dan kemudian mencari waktu. Selanjutnya kita akan mencari debit. Ya, seperti biasa kalau kita ingin mencari debit, maka huruf D ini akan ditutup sehingga yang tersisa hanya huruf V dan huruf W. Nah, kalau posisinya seperti ini, atas dan bawah, artinya operasi hitungnya adalah pembagian. Jadi, rumus dari debit adalah volume dibagi dengan waktu. Kita akan mengerjakan contoh soal ya yang berkaitan mencari debit. Oke, ini contoh soal ya. Kita analisis dulu ya isi soal tersebut. Kita baca. Suatu bak mandi mempunyai volume 150.000 cm kubik. Bak mandi diisi air dari keran. Air keran dapat mengisi bak hingga penuh selama 15 menit. Berapa liter per menit debit air yang mengalir dalam keran tersebut? Berarti kita analisis dulu soalnya. Yang diketahui dulu kita tulis. Yang diketahui pertama adalah volumenya ya, yaitu 150.000 cm kubik. Kemudian waktunya ya adalah 15 menit. Kemudian yang ditanya adalah
debitnya ya. Debitnya, nah di sini jelas dengan satuan liter per menit. Nah ini sebelum mengerjakan saya perlu jelaskan dulu, di sini ada satuan untuk volume ya. Di sini ada pangkat 3, ini dibaca dengan kubik. Jadi sentimeter kubik. Nah, yang ditanyakan adalah liter. Nah, ini harus kita samakan dulu satuan ya. Sentimeter kubik ini ingin dijadikan liter. Mungkin di sini saya akan memberikan tanda seperti ini ya, tanda satuan hitung untuk volume ya, dimulai dari kilometer kubik sampai milimeter kubik. Nah, liter sendiri itu nilainya sama juga dengan desimeter kubik. Nah, desimeter kubik ya, 1 desimeter kubik itu nilainya sama dengan 1 liter. Maka untuk merubah sentimeter kubik menjadi liter ya, kita harus konversikan dulu ya. Maka kita rubah menjadi desimeter kubik. Oke, di sini sentimeter kubik ini naik 1 tangga. Nah, untuk satuan kubik setiap naik atau turun tangga ya, itu bertambah tidak 10 tapi 1000 ya, karena dia pangkat 3. Jadi nolnya 3. Jadi setiap naik atau turun dia 1000. Berarti kalau 2 tangga berarti 1 juta. Jadi nolnya ada 6 dan seterusnya. Jadi setiap naik itu nolnya berkurang 3 atau dia turun bertambah 3. Dari sentimeter ke desimeter kubik itu naik 1, artinya nolnya berkurang 3. Kita coret saja 1, 2, 3 sehingga tersisa 150 desimeter kubik atau 150 liter. Nah, ini kita sudah samakan satuannya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan rumusnya. Di sini waktunya sudah tidak masalah karena di sini menit yang kita ketahui, kemudian yang ditanya juga menit. Jadi tidak perlu dirubah. Jadi tinggal kita masukkan saja rumusnya. Berarti rumusnya adalah debit volume dibagi dengan waktu. Berarti 150 dibagi 15. Ini 150 dibagi 15 hasilnya adalah 10. Dengan satuan liter per menit. Nah, ini sudah kita dapatkan hasilnya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Selanjutnya, kita akan mencari rumus volume. Ya, kita tutup huruf F-nya. Yang tersisa berarti huruf D dan W. Dan dia horizontal, artinya operasi hitungnya adalah kali. Jadi rumus volume adalah debit dikali dengan waktu. Ya, kita kerjakan contoh soal berikutnya ya. Kita punya soal seperti ini. Debit aliran air dari mobil pemadam kebakaran 36 liter per detik. Berapa meter kubik air yang dialirkan dalam waktu 1 jam? Ya. Jadi kita analisis dulu soalnya. Yang diketahui apa saja? Yang diketahui pertama adalah debitnya, yaitu 36 liter ya per detik. Nah, kemudian waktu 1 jam ya, dalam waktu 1 jam. Nah, di sini kita samakan dulu satuannya, karena yang diketahui debitnya adalah satunya detik. Jadi kalau 1 jam itu berapa detik ya, 1 jam itu nilainya sama dengan 3600 detik. Nah, ini kita dapatkan.
Nah, kemudian tinggal kita hitung saja di sini rumus dari volume, ya. Itu adalah debit dikali dengan waktu. Ya, debitnya itu 36. Kemudian waktunya adalah 3600. Ya, kalau kita kalikan hasilnya adalah 129.600, ya. 600 liter, ya. Nah, karena yang diminta ya adalah meter kubik, maka satuan ini harus dijadikan meter kubik. Nah, di sini kita kembali lagi ke tangga satuan kubik, di mana liter itu sama juga dengan desimeter kubik. Nah, berarti di sini posisinya ya liter. Akan ke meter, berarti naik satu tingkat, artinya berkurang 1000 atau nolnya dicoret atau dihilangkan sebanyak 3. Nah, di sini berarti kita hilangkan 1, 2. Nah, karena di sini tidak ada nol lagi, maka kita beri koma di sini nilainya. Ya, karena seperti ini 1/10 ya. Jadi nilainya menjadi 129,6 meter kubik ya, setelah dikonversi atau dirubah satuan hitungnya ya, di satuan volumenya. Oke, kita berlanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya kita akan mencari waktu ya. Waktu berarti huruf W akan kita tutup. Yang tersisa hanya huruf V dan D ya. Dan ini atas bawah, artinya vertikal, berarti satuan hitungnya adalah dibagi. Nah, di sini berarti rumusnya adalah waktu, mencari waktu volume dibagi debit. Kita berlanjut ke contoh soal. Ada soal seperti ini. Sebuah bak mandi berbentuk kubus memiliki volume 1 meter kubik. Ke dalam bak mandi tersebut dialirkan air dari sebuah keran dengan debit. Ya, debitnya ini 10 liter per menit. Waktu untuk memenuhi bak tersebut adalah berapa jam? Nah, yang diminta adalah satuannya nanti jam. Nah, berarti kita ketahui dulu ya di sini, di mana volumenya itu 1 meter kubik, kemudian debitnya D-nya itu 10 liter per menit. Nah, ini kemudian yang ditanya adalah waktu ya, dalam satuannya adalah jam. Oke, sebelum kita mengerjakan, kita pastikan dulu satuannya sudah sama atau belum. Di mana satuan hitung di sini, ini masih meter kubik ya, kita harus samakan menjadi liter. Ya, seperti tabel tadi sebelumnya, di mana nilai liter itu sama dengan desimeter kubik ya, itu sama dengan liter ya. Berarti kalau kita samakan meter kubik ke desimeter kubik, itu turun satu tangga, artinya bertambah 1000 ya, atau nolnya ditambah 3 ya. Jadi nilainya sama dengan 1000 desimeter kubik atau satuannya liter itu ya. Ini nilainya jadi 1000. Oke, kita lanjutkan. Berarti rumus waktu tadi adalah volume dibagi oleh debit ya. Kita masukkan angkanya. Volumenya adalah 1000 ya. Kemudian
Debitnya adalah 10/10 ya. Kalau kelipatan 10 itu bisa dicoret saja. Kalau dalam pembagian kita coret 1 ya, 1000 bagi 10, 0 dicoret 1, ini jadi 100 menit ya. Karena yang diminta adalah satuannya jam, berarti kita harus konversi atau kita rubah menjadi satuan jam ya. 100 menit itu berapa jam? Kita bagi saja. Di sini dibagi dengan 60 ya, 60 100 ya, perkalian 60 yang mendekati 100 adalah 60 dikali 1, dimana nilainya sini kembali 60, kemudian dikurangi 100 dikurangi 60 adalah 40. Nah, ini artinya 1 jam sisanya merupakan satuan menit. Jadi 100 menit itu nilainya sama dengan 1 jam 40 menit. Nah, ini kita sudah selesai mencari waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi bak dengan volume yang tadi sudah ditentukan. Oke, mungkin dari saya cukup sekian pembahasan tentang debit. Mudah-mudahan dengan pembahasan yang saya berikan mudah dipahami. Jangan hanya puas dengan sekali melihat, boleh diulang-ulang video ini kalau kurang paham, dan terus berlatih supaya lebih mahir. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.